Islam itu sendiri, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Jadi begini. Sekedar sebagai gambaran saja. Satu hari terjadi seorang terbunuh di Kufah di zaman pemerintahan Umar bin Khattab di kalangan orang-orang Yahudi. Lalu tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengakui. Maka waktu itu dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, wallahi, kalau tidak ada yang mengakui dari kalangan mereka yang berada di tempat itu, semua orang yang di sekeliling tempat itu akan kami bunuh, kami kisos sebagai ganti satu nyawa. Itu artinya satu nyawa itu sangat besar harganya. Nanti ayat-ayat lainnya yang kita dapatkan bahwa itu bukan hanya harga di dunia, tetapi itu nilainya sampai di akhirat nanti tetap akan dituntut. Kalau berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin illa bihda salasin. Tidak halal darah seseorang Islam itu kecuali dari salah satu dari tiga perkara itu. Satu adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lalu dia berzina, dirajam sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang membunuh tanpa tanpa hak, ya, lalu dibalas dengan pembunuhan, dibunuh juga dia, dihukum bunuh. Kalau yang membunuh dua orang, ya dua orang itu dihukum bunuh. Gitu. Tapi kalau satu yang membunuh, ya satu itu dihukum bunuh. Yang ketiga, at-tariku lidinihi amfariku min jama'ati, yaitu orang yang murtad, meninggalkan dinullah al-Islam ini, keluar dari jamaah, dia halal darahnya. Selain dari tiga perkara itu tidak halal sama sekali. Itu nilainya macam begitu, tidak bisa ditebus dengan apapun juga sampai di akhirat sana. Ya. Harganya juga sama gitu. Orang kafir yang berada dalam perlindungan Islam, misalnya ada negara Islam, orang kafir di situ dia diperlindungi, jadi kafir dhimmi namanya, maka dia diperlakukan seperti orang Islam juga, tidak boleh dibunuh. Yang membunuh itu, walaupun yang membunuh Islam misalnya, maka dia dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh terjadi. Artinya mereka sama dalam soal kemanusiaan. Soal di hadapan Allah tentunya berbeda, karena orang kafir tidak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, sekarang seperti apa itu? Kalau dari segi hukum Islam, ada yang namanya hukum kisos. Itu saya tetapkan nafsa bin nafsi. Satu jiwa dibalas satu jiwa. Kalau yang membunuh itu satu. Ada satu orang dibunuh dua orang bersama-sama, ya dua orang itu yang dibunuh sebagai kisosnya, sebagai balasannya. Itu macam begitu. Tapi kalau dalam aturan Islam tidak terhenti hanya sampai di dunia itu saja. Karena Allah mengatakan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'nahu wa 'adda lahu 'adzaban 'alima. Orang yang membunuh orang beriman secara sengaja, memang membunuh tanpa hak, artinya itu balasannya adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya. Percaya dia akan masuk neraka jahanam, tidak percaya ia tetap masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal padanya itu. Allah murka kepadanya, Allah melaknati atas dirinya itu. Karenanya Allah menyediakan siksaan yang berat, dahsyat untuk orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Dan dosa itu besarnya setara dengan dosa syirik, mempersekutukan Allah. Kalau tadi yang mendapatkan kisah itu, pelakunya mendapat hukuman, demikian juga yang lainnya yang menyuruhkan, yang memerintahkan dia dapat hukuman. Orang dibayar untuk membunuh,
ya yang melakukan pembunuhan dibunuh, yang menyuruh juga dibunuh. Karena itu sama dengan berbuat itu. Ya dia kalau orang Jawa mengatakan nabok nyilih tangan itu. Pelakunya sebenarnya dia, orang lain yang digunakan untuk membunuh. Yang mengherankan kan setiap pintu masuk tol itu kan ada CCTV yang merekam. Apa tidak bisa direkam dari sana? Dulu waktu ada satu orang siapa itu diserang juga di jalan tol, tidak ada apa, CCTV-nya mati. Ini nanti juga kejadian CCTV-nya mati. Enggak, kalau begitu orang boleh dong tidak percaya bahwa itu memang ada rekayasa. Sebelum lewat dimatikanlah CCTV-nya. Kalau perlu petugasnya yang di tol, penanggung jawabnya diminta jadi saksi, diperiksa juga. Gitu loh. Apa sebabnya kok terjadi kematian itu? Yakni CCTV-nya tidak dihidupkan. Ada permintaan dari mana atau mengapa? Kalau kemudian terusnya mati karena rusak, lah tanggung jawabnya bagaimana? Bayar kok orang lewat sana kok. Apa CCTV-nya cuma untuk mengontrol mereka yang tidak bayar saja? Kan tidak. Ya, mestinya kan begitu. Kalau mereka terikat dengan kesongkolan itu, mereka juga harus dihukum menurut syariat Islam. Kalau menurut hukum di negara tertentu ya terserah hukum yang ada di sana saja. Tapi sekarang bukan hanya sekedar itu saja. Bukti bahwa itu pemiliknya apa? Keluarganya kan bisa membuktikan apakah itu betul pemiliknya. Temannya juga bisa membuktikan, menerangkan. Nah, sebagai penuduh sebaliknya, sejak kapan itu suruh merekonstruksi? Dengan rekonstruksi itu secepat mungkin itu diadakan, tentu kemungkinan untuk bersekongkol dalam kebohongan bisa tercegah. Tapi semakin lama ini dilakukan, dari para pelaku itu tentu bisa membuat kesepakatan-sepakatan. Walaupun bagaimanapun juga tetap sepandai-pandai membungkus yang busuk berbau juga. Jadi kembali kalau kita lihat ya sekarang diuruslah tabayun. Mana buktinya kalau terjadi begitu? Di mana itu terjadinya penyerangan? Kalau tembak-menembak, pelurunya berapa yang keluar? Kan ketahuan. Dan kemudian kemana nyasarnya peluru itu? Ya, itu kan bisa dilihat. Di mana medannya, kemana saja larinya peluru itu. Kalau memang betul terjadi tembak-menembak. Demikian juga yang ditembak sebelah mananya. Itu semuanya, alhasil itu semuanya harus diteliti lebih dahulu. Kemudian terkait kalau dilihat dari ceritanya yang aneh, kayaknya terrekayasa. Ya kalau sekedar insiden di lapangan, saya kira tidak. Antara orang berpakaian preman dengan orang berpakaian preman, lapor polisi dong, diurus loh. Kalau kemudian itu tiba-tiba sampai ada laporan sepihak, kan itu berarti memang sudah sepengetahuan. Mestinya kalau kita ada benturan katanya di jalan itu, serempetan apa benturan apa, apalagi sampai menembak, kan dilaporkan polisi. Kan bukan polisinya bertindak sendiri. Lalu apalagi sampai terjadi 6 orang mati. Luar biasa itu. Di orang yang di tempat yang masih ada penghargaan terhadap nyawa manusia, mungkin semisal saja barangkali. Saya belum pernah ke sana. Amerika misalnya, mati 1 orang busuk, geger 1 negeri. 1 orang yang mati. Apa kita 6 orang mau biar diam saja? Aneh. Pemerintahnya yang aneh, yang harus bertanggung jawab itu. Tapi kan ada 2 hal kalau ada kematian di situ diatur. Nomor 1, apakah memang pemerintah ini khususnya polisi tidak bisa menjaga keamanan rakyatnya? Atau yang tidak, nomor 2, memang ada kesengajaan dilakukan seperti itu. Kalau itu sengaja, sangat kejam, sadis, itu rakyatnya sendiri dimusuhi. Yang nomor 2, kalau memang itu tidak, ya artinya tidak mampu mengatur keamanan, itu juga jelek, menyedihkan itu. Jadi lantas apa setiap orang harus menjaga keamanan sendiri, kemana-mana bawa senjata? Tidak boleh menurut undang-undang itu. Nah, itu mestinya diatur lebih jauh. Kalau tidak, artinya ada sesuatu yang harus dibenahi. Kalau tidak bisa mengatur, memberikan keselamatan, perlindungan pada rakyatnya sendiri, apa artinya? Padahal katanya polisi itu melayani dan mengayomi. Di mana pengayomannya? Ada orang lewat di jalan tol tiba-tiba bisa
tiba-tiba mati, terbunuh. Nah, kecuali pelakunya itu katanya polisi kok pakaiannya preman. Kalau polisi di sana beroperasi mestinya pakaiannya dinas dong.